Ya, selamat sore atau selamat malam para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ini merupakan bagian kedua dari perkuliahan kita. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas lebih kepada dasar teori, maka hari ini atau kemudian pada pertemuan ini kita akan lebih banyak membahas soal prakteknya, seperti apa implementasinya. Nah, oleh karena itu kemudian saya akan menyampaikan materi soal pendidikan anti korupsi. Karena pasti Anda juga bertanya-tanya, kenapa Sir udah di WF, kami sudah terima, kenapa kami mesti ketemu lagi? Nah, sekali lagi, semangat pendidikan anti korupsi harus terus digaungkan, tidak hanya sekali, tetapi harus berkali-kali kemudian digaungkan agar kemudian itu terpatri di hati, di pikiran, dan di otak Anda bahwa kita sama-sama harus melawan, kita harus sama-sama kemudian memberantas yang namanya korupsi. Ya, oleh karena itu berbeda dengan WF kemarin. Kalau WF kemarin sudah disampaikan, tetapi pada pokok-pokoknya saja. Tetapi kemudian pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini pendidikan anti korupsi kemudian akan digaungkan dan akan lebih kemudian secara spesifik disampaikan. Ya, nah. Oleh karena itu, marilah kita mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya juga terima kasih kepada Mas Hari Prasetyo atau Mas Hari Merdeka. Ilustrasinya sangat baik dan sangat bagus. Ini sama-sama menunjukkan, walaupun kita juga sama-sama, terima kasih Mas Hari juga, sama-sama melawan pandemi dan sama-sama juga kita penting untuk melawan yang namanya korupsi. Terima kasih Mas Hari atas ilustrasinya yang sangat bagus. Izin digunakan ya Mas ya. Baik. Saya akan mulai dengan yang sederhana terlebih dahulu kepada Anda. Coba Anda membayangkan ilustrasi sederhana kalau Anda berada kemudian pada arus yang sangat deras. Anda akan lebih memilih kemudian ikut arus atau Anda lebih memilih untuk melawan arus? Kalau secara pribadi, ya ini tergantung masing-masing jawaban Anda ya. Kalau Anda melawan arus sih pada prinsipnya saya berpikir 5 menit pasti kita akan mati. Nggak kuat. Arusnya terlalu deras. Jadi pertanyaan sekarang, bolehkah kita ikut arus? Nah, pada dasarnya setelah kalau tadi saya sampaikan kalau kamu ikut arus 5 menit bakal mati, jadi buat apa? Lebih baik kita ikut arus aja lah, Sir. Tapi hidup betul. Anda harus ikut arus, tetapi tidak boleh terbawa arus. Ikut arus boleh, tapi tidak terbawa arus. Jadi Anda tetap punya idealis sendiri, Anda punya pandangan sendiri. Nah, itulah kemudian. Nah, oke. Nah, ketika kita bicara soal yang namanya korupsi, sekali lagi korupsi itu dianggap sebagai sebuah wabah penyakit. Ya, yang tidak mudah dihilangkan dan tidak mudah diberantas. Jadi korupsi ini adalah ibarat wabah penyakit menahun. Sudah lama mendarah daging, oleh karena itu kemudian sulit untuk dihilangkan dan diberantas. Oleh karena itu ketika bicara korupsi sekali lagi, yang paling tepat adalah kemudian mencegah yang namanya terjadi potensi korupsi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau berantas korupsi, apakah korupsi kemudian disebut sebagai budaya? Nah, kalau ditanya apakah korupsi budaya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Saya tidak tahu pandangan Anda seperti apa. Tapi kalau Anda mengatakan korupsi budaya, itu artinya korupsi harus dilestarikan. Budaya. Budaya itu kan harus dilestarikan. Dan koruptor berarti bisa kita katakan sebagai seorang budayawan. Karena melestarikan budaya itu sendiri. Nah, ini kemudian menjadi titik sentral. Kalau kemudian itu harus dilestarikan, berarti nggak akan hilang berarti di Indonesia. Sampai kapanpun korupsi tidak. Lah korupsi itu budaya. Kalau budaya artinya sudah lama, itu harus dilestarikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi korupsi itu bukanlah budaya. Ya, kalau dia mengatakan budaya, budaya harus dilestarikan dan itulah bukan termasuk bagian dari budaya. Kalau kita budayakan, kita setiap orang, setiap insan wajib untuk melestarikannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau ada yang mengatakan korupsi budaya itu bukan penggunaan istilahnya kurang tepat. Ya. Nah, ketika bicara soal korupsi, maka pada dasarnya korupsi itu pasti dilakukan secara sengaja dan terencana. Kenapa saya katakan sengaja? Iya dong, korupsi itu pasti dilakukan secara sengaja. Kan nggak ada orang tiba-tiba kemudian dia bekerja di satu instansi, kemudian dia tiba-tiba pulang,
terus dia bilang, alah, aduh mah, kebawa nih uang negara, ya kan? Atau nggak ketemu mah, kececer nih uang negara, papa bawa ulang. Tidak seperti itu, ya. Jadi korupsi itu pasti modelnya adalah sengaja. Tidak karena ketidaksengajaan itu sangat sulit, kecil kemungkinannya terjadi. Yang kedua, bicara soal korupsi, korupsi itu ternyata sifatnya adalah terencana. Ya. Apa maksudnya terencana? Dia atur dengan baik-baik. Ya. Biasanya kan orang kalau terencana tuh kalau orang yang punya waktu luang, dia akan merencanakan sesuatu yang baik-baik. Paling kalau nggak punya rencana tidur. Tapi orang yang kemudian memang ada bibit koruptor, dia akan mikir, wah, saya mau korupsi di mana ya? Yang saya mau suap siapa ya? Yang saya mau kasih hadiah siapa ya? Misalnya contoh, oh, saya ngambil kementerian ini aja deh misalnya. Wah, saya senangnya dia ini. Saya cari siapa nih, pos-pos mana anggaran yang bisa saya korupsi misalnya. Nah, itu contoh. Contoh saja. Bahkan kemudian ketika bicara korupsi, itu bahkan ada gladi resiknya. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang sudah lama kemudian muncul sampai gladi resiknya. Saya bagusnya ngomongnya gimana ya? Pak, ini proyeknya sudah selesai, tapi mohonlah Pak, uang rokoknya. Atau Pak, ini sudah selesai, tapi sama-sama paham lah Pak. Nah, jadi dia atur kalimatnya seperti apa. Itulah disebut sebagai gladi resik. Nah, kejahatan korupsi itu sendiri sifatnya adalah TSM. Terstruktur, sistematis, dan juga masif. Jadi itu perlu sama-sama kemudian penting untuk diketahui. Karena inilah ciri-ciri yang kemudian menjadi salah satu faktor dari penyebab yang ada korupsi. Dan sulit kemudian untuk diketahui karena sifatnya yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ya, kemudian koruptor itu juga tidak berciri. Ya. Nah, kalau koruptor tidak berciri kan tidak mungkin, itu sering tidak kelihatan bagaimana bentuknya, ya kan? Bisa aja misalnya orang pakai baju ungu, pakai kacamata, pakai jam tangan, kemudian dikatakan sebagai koruptor. Berarti kalau gitu saya berarti itu kan, oh, sir kacamata nih, bajunya warna ungu, pakai jam tangan, sir berarti koruptor. Nah, nggak bisa. Atau ada lagi mengatakan rumahnya mewah, mobilnya banyak, istrinya banyak, oh itu disebut koruptor. Belum tentu. Belum tentu yang rumah mewah, mobilnya mewah, istrinya banyak itu disebut koruptor. Jadi sekali lagi, koruptor itu tidak berciri. Nah, ketika kemudian soal korupsi, maka kemudian korupsi ini sekali lagi bisa kita katakan sebagai kemudian kejahatan luar biasa. Kenapa kemudian kejahatan luar biasa ini kemudian disampaikan oleh Prof. Muladi, di mana disarikan dalam kuliahnya, dan kemudian saya kutip dari Pak Ganjar Bondan, salah satu dosen dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kejahatan korupsi itu adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, dia berpotensi untuk dilakukan setiap orang. Setiap orang. Artinya tidak orang tertentu, Anda, saya, kita, dan siapapun itu adalah yang dikategorikan sebagai setiap orang. Siapapun itu berpotensi untuk menjadi pelakunya. Berpotensi sekali lagi, itu karena bisa jadi juga ada kesempatan, bisa juga karena bakat. Nah, jadi berpotensi untuk dilakukan oleh setiap orang. Ya. Dan ketika bicara soal yang namanya kejahatan luar biasa, targetnya itu random. Ya. Targetnya itu kemudian acak. Mana nih yang bisa saya, ya kan? Lalu kita bicara sekarang misalnya contoh copet saja. Copet saja menentukan targetnya seperti apa. Oh, targetnya adalah orang yang sedang tidur, orang yang sedang melamun, orang yang sedang lengah, kurang fokus. Itu target. Itu target. Kan nggak mungkin orang yang sedang siap siaga, orang yang lagi berdiri tegak, yang lihat kiri kanan, tasnya di depan, berpotensi jadi korupsi. Makanya sekarang copet itu kemudian tidak pernah mencopet anting-anting, susah. Maka saya katakan targetnya pun sudah diatur sedemikian rupa. Itu baru copet. Nah, kemudian ketika bicara kemudian kejahatan luar biasa, sekali lagi kerugiannya itu besar dan meluas. Ya, kenapa
Karena kemudian kerugiannya itu tidak hanya atau tidak harus kemudian keuangan negara, tetapi kemudian ada kerugian-kerugian lain yang bisa didapatinya. Dan ketika bicara soal kerugian ini, sekali lagi, mungkin tidak terasa langsung oleh Anda, tapi ada efek-efek domino yang kemudian muncul akibat korupsi tersebut. Makanya korupsi itu disebut sebagai kerugiannya besar dan luas, kejahatan yang luar biasa. Seringkali saya pernah tanya di dalam kelas gitu, kalau ditanya, siapa sih korban dari korupsi? Semua pada menjawab, rakyat. Ada yang menjawab kemudian uang negara. Padahal Anda tidak sadar bahwa kemudian Anda juga termasuk dari korban dari yang namanya korupsi. Meskipun tidak secara langsung. Dan seringkali yang saya lihat sekarang, banyak orang yang tidak korbannya itu justru adalah merupakan si pelaku. Nah, itu sekali lagi. Nah, bicara soal kejahatan luar biasa, dia itu sifatnya terorganisasi atau oleh organisasi dan kemudian sifatnya adalah lintas negara. Coba bandingkan dengan kejahatan umum serta kejahatan biasa. Ya, dan termasuk dalam kejahatan luar biasa itu seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, dan juga narkotika. Itu termasuk dalam yang disebut dengan kejahatan luar biasa. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Koruptor besar versus koruptor kecil. Karena begini, ada anggapan di masyarakat, kok KPK tuh nangkapnya kecil-kecil aja ya? Orang yang korupsinya dengan nilai yang kecil saja. Nah kan, sekali orang heboh kemudian, cuma 4 juta rupiah, cuma 10 juta, cuma 20 juta, kok kecil-kecil nangkapnya, nggak yang besar. Lah ya, sekarang persoalannya begini. Saya ambil contoh, kalau kita menggunakan analogi ini, saya tunjukkan ini dia ada di Singapura. KPK Singapura pada 2017, ya pada waktu itu menangkap seorang supir forklift, operator forklift di pelabuhan Singapura. Karena dia menerima $1 Singapura dari supir truk. Ya, cuman uang koin 2 buah aja. $1 Singapura. Tapi si operator forkliftnya ditangkap oleh KPK Singapura. Sederhana maksudnya kenapa truk kasih supir truknya kasih, supaya mereka bisa nyela antrian, supaya mereka bisa lebih cepat, supaya mereka lebih cepat diangkut barangnya, dia bisa cari lagi yang lain. Tapi ternyata seperti itu saja bermasalah. KPK Singapura sehabis ditangkap ini kemudian supir forklift ini dibuat konferensi pers besar-besaran. Tidak ada publik yang mengatakan bahwa kecil banget nilainya. Artinya apa? Ada kesalahan pola pikir kita sekarang. Kenapa harus tangkap yang besar-besar? Kenapa tangkap yang kecil-kecil? Nggak tangkap yang besar-besar aja lah. Kecil atau besar sama saja. Karena pada prinsipnya kemudian, ini kalau gambar forklift ya, kalau ada yang nggak tahu forklift ya. Nah, karena pada prinsipnya, ini dia. Koruptor besar itu pasti karena kesempatannya besar. Sedangkan koruptor kecil pasti karena kesempatannya kecil. Saya belum pernah menemukan ada koruptor yang punya kesempatannya koruptor kecil, kemudian diberikan kesempatan besar, dia cuma ngambil yang kecil-kecil aja, nggak mungkin. Dia tetap pasti akan mengambil yang ikut-ikutan menjadi yang besar. Ya, nggak mungkin juga ada koruptor besar, kemudian tiba-tiba dia mengambil karena kesempatan kecil dia ngambil aja yang kecil aja lah. Sisanya saya bagi-bagi. Tidak pernah ada seperti itu modelnya. Nah, ketika bicara soal korupsi, sekali lagi ada sumber-sumber potensial dari terjadinya korupsi. Yang pertama bisa jadi dari proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, biaya cukai, perpajakan, pemberian izin usaha kredit perbankan, dan sebagainya macamnya. Nah, korupsi ini terjadi kemudian berkisar pada soal kualitas, harga, dan juga komisi. Nah, berikutnya kita masuk kepada pernyataan, apa itu korupsi kemudian? Ya, kalau Anda kemudian bingung, apa itu korupsi? Nah, korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, corrumpere, corruptio, atau corruptus. Yang kemudian masing-masing diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dan beberapa bangsa di dunia punya istilah tersendiri mengenai korupsi. Ya, ada misalnya kalau di Malaysia disebut rasuah dan sebagainya macamnya. Nah,
Korupsi itu sendiri tadi sudah dikatakan berasal dari kata korupsi, yang artinya pembusukan, di mana korupsi itu bisa kita katakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Nah, bicara soal tindakan korupsi sendiri, ada kemudian beberapa hal. Pertama, ada tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Kedua, untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Dan terakhir adalah perbuatan curang atau dengar makar. Oke, ini adalah bentuk dari tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi, seperti merintangi proses pemeriksaan. Kemudian ada lagi tidak memberikan keterangan yang benar. Kemudian bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Saksi yang memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan, saksi yang membuka identitas pelapor, dan sebagainya macamnya. Nah, sekali lagi, korupsi di Indonesia adalah sebuah kejahatan luar biasa atau disebut dengan extraordinary crime dan punya dampak buruk yang sangat luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Nah, bad news-nya, dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, ternyata rata-rata kemudian ini dia berdasarkan profesi dan berdasarkan modus-modusnya. Oke. Ya, ini salah satu contohnya adalah Gayus Tambunan, pegawai pajak golongan 3B, yang pendapatannya kurang lebih pada waktu itu kurang lebih 15 juta, ya. Di mana Gayus Tambunan sendiri itu punya harta kurang lebih 74 miliar. Dan kalau kita simulasikan dengan gajinya, maka sebetulnya itu harus dikumpulkan dalam waktu 685 tahun. Ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Dia dihukum penjara 31 tahun dan 8 tahunnya karena adalah pidana gratifikasi. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk bagian pertama dari korupsi ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan melalui kelas supaya dapat lebih komprehensif. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.